Berarti masuk Kiki dan maju. Kendala di Kiki. Coba terima undanganku. Masuk Kiki berarti. Kiki tidak dapat bergabung. Nanti ini Kiki. Tapi sebelumnya Kak Vicky pernah join, Kak? Pernah. Aduh. Oh, sudah. Ada Kak. Yeay. Kamu buka dulu, Di. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Rekan saya, kita masuk ke break yang ke-39. Alhamdulillah kita ke ke-39. Malam ini kita bersama Vicky. Vicky ini sudah pernah jadi narasumber, juga sudah pernah jadi host di Iya. Narasumber malam ini. Iya. Gimana kabarnya Vicky dulu? Alhamdulillah baik. Suara saya kedengaran jelas, Kak? Alhamdulillah, jelas sekali. Alhamdulillah. Ya. Jadi yang akan banyak memandu, mengarahkan ini malam ini adalah Vicky. Lala, bagaimana kabarnya? Lala, nama panggilannya Lala Mili. Yes, betul Kak. Baik, alhamdulillah. Lala ini termasuk umurnya Vicky kemarin atau bukan? Iya Kak. Biarkan dijawab oleh Kak Vicky sendiri ya. Siapa tahu enggak nafsu. Termasuk. Segmen PEMA. Yes. Sama sekali Vicky pasti Lala narasumber. Ini saya serasa rapat di antara dua demissioner Presma. Baik, saya kita mulai malam hari ini dengan pertanyaan pertama. Gimana kabarnya Musta'inah? Kabar ya? Kenapa kayak agak kecil suratnya ya Kak? Kabar Kak. Iya, kabar. Gimana kabar? Kabar. Baik, alhamdulillah. Walaupun sebenarnya Kak dari pagi masih pakaian dari kantor, terus sampai rumah langsung siap-siap. Sampai tidur ya begitu. Iya Kak. Sibuk, saking sibuknya ya. So sibuk gitu. Jadi gimana begitu Kak? Iya. Iya. Sekarang. Yang rutin itu Kak kantor sih. Selebihnya freelance, terus ya nyambi lah. Ini informasi untuk Vicky juga, saya sebenarnya bangga sama angkatan 17 ke bawah. Kenapa banyak yang mulai berani jadi kreator dibandingkan angkatan saya. Alhamdulillah. Artinya didikannya berhasil, Kak. Kan kadernya Kak seperti itu. Kadar berhasil itu karena ada pendidik yang berhasil menyalurkan. Iya, karena Vicky kemarin kok yang mengkompori kan. Alhamdulillah. Tapi jadi pertanyaan, kantor ya, ini sekarang sudah jam 9:30 masih pakaian kantor itu, waduh. Berkantor di mana kalau boleh tahu? Jadi sekarang saya kerja di Paragon Kak. Paragon itu Paragon. Perusahaan yang bergerak di beauty industry yang punya Wardah, Emina Makeover Cuff dan lain-lain. Nah kebetulan saya marketing, biasalah ya Kak. Maksudnya kebetulan tadi ada event, jadi kita loading dulu, terus sempat ketemu relasi kayak gitu. Oke, oh jadi sebagai marketingnya di sana ya? Wow. Iya Kak. Suatu kebaruan sebenarnya dari image yang ditampilkan dari Lala ini kan biasa muncul kan, oh beauty and test atau enggak
tentang psikologi klinis yang dibahas topik-topiknya ya, Iya. seperti self improvement atau berkaitan dengan mengenali diri lebih baik. Tapi ternyata bekerja di bidang marketing juga, kayak begitu. Sebenarnya relate sih Kak, karena marketingnya itu di Relate. bidang beauty industry tadi gitu tadi. Oh, beauty industry ya. Oh Cuman saya iya. sebenarnya join di perusahaannya mereka jadi freelance itu dari mahasiswa gitu. Jadi selain kalau dia ikut ke rapat BEM, nah itu karena Iya, lagi kerja gitu. iya. Sebenarnya sudah lihat sih dari dulu kan juga ada jadi ini ya, apa sih namanya? Brand ambassador juga ya. Ya, itu sih istilahnya Semacam Kak, itu. brand ambassador kampus gitu. Jadi lebih ke Brand ambassador public kamu. relationship-nya Wardah gitu. Oke. Gitu sih Artinya ada Kak. peningkatan ya, mulai dari brand ambassador kampus, sekarang jadi Karyawan gitu ya. karyawan. Hmm, Alhamdulillah. Keren-keren. Iya. Tapi di samping itu semua tadi kan, ini gak apa-apa langsung dimulai Kasmar atau masih ada yang mau di ini mungkin? Gak apa-apa. Oh iya. Tapi di samping itu semua kan kita lihat, oh iya, Lala ini suka topik mengenai menggambarkan diri sebagai ambasador kecantikan, terus juga sering bergaul dengan orang banyak atau relasi sosialnya itu luas, terus bahas tentang topik-topik psikologi yang berkaitan dengan klinis. Makanya mungkin ini salah satu alasan kenapa topiknya mengenai kecemasan ya. Betul Kak, betul. Iya. Oke, sebelum mungkin dibuka atau diceritakan sama Lala, mungkin sudah ada temanya ya. Kita mau bahas mengenai gambaran kecemasan dari penelitiannya Kak Lala mengenai kecemasan yang timbul dari penyintas COVID-19 Yes. atau COVID-19. Kalau katanya Kasmar, kita sudah alumni ya. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi Alhamdulillah. baik-baik saja. Iya. Yakin baik-baik saja. Nah, waduh. Artinya itu jadi pertanyaan ya. Yakin baik-baik saja, mungkin bakal terjawab juga ya dari diskusi malam ini. Nah, salah satu banyak impact yang dihasilkan ya, baik itu secara negatif ataupun positif. Salah satu impact positifnya kita jadi belajar live IG juga dan sekarang jadi platform ya Betul. dari saya sendiri. Iya, kalau misalnya nggak COVID, mungkin percepatan untuk mempelajari teknologi atau perkembangan teknologi tidak semaju ini juga. Salah satu impact positif. Tapi di balik impact positif ada impact negatif. Nah, mungkin bakal dibahas juga sama Kala. Nah, kalau dari yang kita baca, kita telah sekilas, kalau kita sebagai pembaca ya, dibanding nanti peneliti bercerita, ada kesan yang ditimbulkan peneliti kalau topiknya itu dirumuskan berangkat dari diri sendiri. Yes. Jadi Kak Lala cerita kalau misal dirinya sendiri itu di kehidupan sehari-hari punya memikirkan kalau perasaan cemas tentunya tidak lepas dari setiap orang. Seperti itu. Yes, betul Kak. Betul. Dan juga bagaimana kecemasan, Kak Lala ini mau lihat bagaimana kecemasan itu terjadi dan orang yang merasakannya itu menyikapi kecemasan tersebut. Yes. Terus Kak Lala mungkin melihat kondisi saat itu karena Kak Lala mungkin meneliti pada saat COVID ya. Betul? Iya betul Kak. Jadi disusun sebenarnya saat Iya. COVID, cuman berjalan penelitiannya itu sudah mulai beradaptasi lah, tapi masih gitu. Oke. Oh, jadi mulai beradaptasi tapi masih mau ditelaah mengenai kecemasan yang timbul dari penyintas COVID seperti itu. Nah, jadi apa yang memicunya, bagaimana situasinya, itu yang dikaji secara ilmiah sama Kak Lala. Nah, pertanyaannya, pertama, kalau itu kan dari segi pembaca. Sebenarnya, sejujurnya, awal mula yang memantik Kak Lala akhirnya, teliti deh terkait kecemasan, kayak gitu. Oke, Kak. Kan biasa orang kalau skripsi kan umumnya kayak, mau teliti apa ya, bahkan berpindah-pindah topik. Mungkin ada topik yang sebelumnya yang dipilih Kak Lala tapi akhirnya berpindah ke sini atau gimana? Mungkin bisa diceritakan dulu Kak Lala. Oke. Betul Kak, terima kasih Kak Vicky, Kak Asmar dan juga Iya yang telah mengundang untuk mewadahi sharing dan silaturahim malam ini. Nah, berangkat dari pertanyaannya Kak Vicky, memang kalau anak psikologi itu kayaknya aduh kebaca, jangan-jangan ini kalau temanku bilang kau itu Lala tuh peneliti kecemasan yang alami kecemasan gitu ya. Karena memang seperti itu gitu. Artinya saya kembali ke diri saya gitu Kak. Saya termasuk sebenarnya tipe orang yang
gampang cemas gitu. Jadi stimulasinya itu apapun saya langsung merasa tidak tenang. Jadi secara fisik, secara psikologis artinya merasa tidak tenang, kemudian sampai psikosomatis, jadi yang sampai ke fisik, sakit kepala dan sebagainya. Jadi kalau ada stimulasi itu saya gampang cemas gitu Kak. Jadi kita berangkat dari situ. Nah, saya kemudian mempertanyakan ke diri saya, apa di aktivitas yang saya lakukan dan itu bisa mengurangi rasa tidak tenang itu. Kan indikasi kecemasan paling gampang kita rasakan dari misal debar jantung Kak yang makin cepat, kemudian gelisah, kayak gitu-gitu tuh Kak. Tidak fokus ketika beraktivitas itu. Nah, apa yang bisa menetralkan saya adalah saya ini berangkat dari pengalaman pribadi nah Kak, sholat gitu, sholat. Nah, jadi kalau di psikologi saya sebenarnya tertarik ke psikologi klinis dan psikologi Islam gitu. Nah, di awal judulnya saya itu adalah gambaran kecemasan orang yang melakukan sholat tahajud gitu. Tapi karena saya diminta Sholat. untuk melakukannya melalui penelitian eksperimen dan saya tidak mau, jadi saya mencari judul yang bisa dikualitatifkan gitu. Jadi sebenarnya kalau berangkat dari kecemasan ya kecemasan Kak, artinya memang itu berangkat dari diri saya kayak apa kenapa saya bisa merasa cemas gitu ya. Terus apa yang saya bisa lakukan? Oh, saya sholat, saya bisa merasa tenang dengan sholat. Nah, saya kemudian penasaran gitu Kak dengan coping stress atau bagaimana orang lain menyikapi kecemasan yang mereka rasakan. Nah, itu ekspektasi yang saya mau tahu di awal kenapa saya meneliti kecemasan. Tapi karena kendala tadi, saya kemudian menggantinya tapi dengan variabel yang sama. Tapi tetap outputnya saya bisa tahu gitu bagaimana mereka menyikapi kecemasan yang mereka rasakan. Apakah sama dengan saya atau mereka punya cara tersendiri kayak gitu. Kemudian kayaknya kalau misal kanker dan sebagainya banyak nih lah. Dan yang terbaru kan saat itu COVID gitu. Kebetulan saat itu disusun saat COVID. Nah, akhirnya ke COVID itu gitu Kak. Oke, jadi berawal dari ya biasalah ya kan kalau misal mulai menyusun skripsi ada topik ideal. Yes. Topik idealnya tadi kecemasan yang dialami dan copingnya itu pakai sholat. Yes. Jadi mau teliti itu tapi terhambat oleh metode penelitian. Ya mungkin salah satunya Kasmar ya, penelitian eksperimen ya kalau nggak salah ya Kasmar ya. Iya, saya juga pakai eksperimen. Tapi kalau memang bisa lah Kak, kapan-kapan berguru. Kalau memang kayak tadi lalat susah sih. Artinya memang sudah ini ya, visioner melihat peluangnya, wah waktunya agak lama dipakainya dan agak susah secara teknis. Terus akhirnya mulai melihat apa yang mungkin kembali ke person. Tapi oke, kan berpikir ya mulai ambil COVID deh karena COVID kan lagi marak terjadi dan masih orang masih adaptasi kayak gitu. Bertemu siapa sampai akhirnya oke, fix ambil COVID. Apakah mungkin ada teman atau mungkin salah satu narsum juga menjadi indikasi awal, oh iya saya mau deh tahu lebih jauh. Kan belum kuat kalau cuma cuma ambil COVID kayak gitu. Iya, jadi sebenarnya itu saran dari dosen pembimbing saya, beliau Bapak Dr. Haji Ahmad, SAG SPSI, MSI. Nah, jadi lucu sebenarnya Kak, Pak, kan saya dapat beliau karena variabelnya psikologi Islam gitu. Terus kayak beliau kasih masukan bilang, bagaimana kalau kau teliti secara detail langsung ke subjek yang punya penyakit gitu. Artinya memang sumber kecemasannya itu lebih jelas gitu Kak dibanding manusia secara umum. Kayak misal secara random saya ambil, itu kan bisa beda-beda penyebab kecemasannya dan masih terlalu luas gitu. Jadi beliau menyarankan untuk spesifik satu subjek. Nah, berangkat dari pengalamannya beliau, dia bilang begini, tapi ini tidak, nanti saya diserang sama anak kedokteran, anak medis, dia bilang begini, saya tuh enggak pernah minum obat waktu COVID. Saya enggak pernah minum obat waktu COVID. Saya sholat tahajud, Ji. Bilangnya begitu. Saya sholat tahajud, Ji. Nah, makin yakinlah saya. Artinya memang ya tetaplah butuh bantuan medis. Tapi ada aspek psikologis yang berpengaruh pada penyembuhan atau respon kecemasannya tiap individu gitu. Nah, untuk mempercepat agar kita bisa ACC, ya saya iakanlah masukannya beliau sebagai dosen pembimbing saya. Dan ya make sense juga, artinya bisa
bisalah untuk ditinjau lebih lanjut kayak gitu Kak. Jadi masukan dan dari masukan berdasarkan pengalaman dosen pembimbing gitu. Dan masih relate sebenarnya. Oh, oke. Nah, kalau kayak gitu, oke. Jadi berawal dari arahan pembimbing dan akhirnya ada situasi yang membuat semuanya terhubung. Oke, oke, menarik ya. Tapi sebelum kita masuk sebenarnya yang dibahas tadi mengenai keyakinan mengenai dapat sembuh dari penyakit walaupun misal tidak minum obat itu ada juga dari salah satu alumni kita Kak Wawan Kurniawan teliti. Jadi dia teliti tentang respon agama dan sains terhadap ancaman pandemi COVID di Oh iya Kak. Indonesia. Ya, tapi karena ini bukan fokus Menarik. untuk pembahasan malam ini, untuk mungkin yang tertarik bisa cari aja jurnalnya itu tadi, Respon Agama dan Sains terhadap Ancaman Pandemi COVID-19 di Indonesia. Itu dibahas dari sudut bagaimana keyakinan individu dan juga sains terhadap pandemi COVID ini. Salah satunya dibahas terkait itu. Lanjut lagi, kalau tadi sudah itu ya, oke. Nah, kalau kayak gitu, sebenarnya kan tadi udah jelasin kecemasan itu apa dan juga akhirnya memilih untuk melihat kecemasan pada penyintas COVID-19. Satu kesan yang terbangun atau satu kesimpulan yang terbangun setelah melalui penelitian ini, apa yang didapatkan dari kecemasan yang dialami oleh penyintas COVID-19? Kalau bisa digambarkan dalam satu atau satu kata. Kecemasan. Sebenarnya ketika kita berbicara kecemasan, satu hal yang saya sebenarnya tidak expect, maksudnya tidak mengarah ke sana, mungkin umum gitu, tapi saya temukan adalah support sosial gitu Kak. Artinya bagaimana Support respon orang-orang, sosial. yes. Jadi bagaimana orang-orang merespon ketika si individu ini diklaim bahwa dia COVID, itu mempengaruhi kecemasannya dia. Tapi bagaimana support atau dukungan yang diberikan ke si penyintas ini itu juga mempengaruhi bagaimana proses sembuhnya gitu Kak. Jadi kayak refleksi sih juga buat saya, artinya sesederhana apapun sih orang lain, mungkin yang kita nilai itu bukan di sesuatu yang apa gitu, tapi itu sangat berpengaruh gitu. Jadi akan lebih baik ketika kita bisa berhati-hati gitu berinteraksi. Kalau Kak Novita mau dia bilang kalau kita tidak bisa menjadi support system atau orang yang membantu untuk masalahnya orang lain, paling tidak menjadi orang yang menimbulkan masalah buat orang lain kayak gitu kan. Banyak ini kecemasannya sebenarnya karena mereka diusir dari rumahnya, kemudian penolakan dari orang terdekatnya kayak gitu kan Kak. Sebenarnya kecemasannya dari situ. Terus ada juga yang merasa dia semangat untuk sembuh karena misal dapat support dari teman-temannya, dari keluarganya kayak gitu. Oke. Oh ya, itu mungkin terlalu jauh ya tadi ya. Mungkin kalau begini aja Kak Lala. Bagaimana kalau misal kita lihat kan kecemasan itu umum ya. Kan tadi Kak Lala juga mengalami kecemasan, terus juga banyak orang lain juga mengalami kecemasan. Nah, kalau kecemasan pada penyintas COVID itu bagaimana sih gambarannya Kak? Apa yang membedakan seperti itu? Ataupun apa yang spesifik terjadi bentuk kecemasannya? Seperti itu. Jadi kan kalau kecemasan itu sebenarnya kita bagi dalam psikologi kedua gitu ya Kak. Kecemasan yang secara umum sama kecemasan yang gangguan gitu. Nah, kecemasan kan sebenarnya dialami sama semua orang. Kecemasan itu tidak selalu menjadi suatu gangguan kalau kita bisa terima sebagai pengingat gitu. Artinya kayak kayaknya ini cemas Kak, sebentar hujan deh. Jadi saya bawa payung. Itu kan baik gitu. Tapi dalam konteks penyintas COVID ini mungkin akan masuk ke indikasi gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan seperti apa? Jadi saya lihat dari 3 aspek Kak secara umum, yaitu afeksi, perasaan, pikiran, dan perilakunya gitu. Jadi bagaimana sih sebenarnya perasaannya mereka, bagaimana sih pikirannya mereka gitu. Jadi mereka itu banyak merasa tertekan, itu perasaan tertekan sama gelisah. Terlebih ketika mereka melihat ada lagi ambulans, ada lagi kabar orang meninggal. Nah, itu perasaannya mereka. Kemudian kalau dari pikiran itu sampai kayak mereka lebih banyak berpikir ke kemungkinan terburuknya, Kak. Jadi meninggal gitu. Kayaknya saya juga akan meninggal karena ketika mereka lihat orang yang meninggal, kayaknya juga saya akan meninggal, Kak.
kayak gitu. Akhirnya perilaku yang muncul itu adalah demotivasi gitu Kak. Jadi kayak mereka di awal-awal itu tidak semangat untuk minum obat, untuk sembuh karena mereka memikirkan kemungkinan terburuk itu gitu. Kayak gitu. Oh, oke. Oh, jadi karena itu tadi ya, banyak banyak hal yang sifatnya krusial, apalagi menyangkut nyawa tadi, terus informasi berlebih terkait itu. Nah, itu yang menekan perasaan mereka sehingga munculkan perilaku tertentu dan ini masuknya ke indikasi gangguan ya. Iya Nah, Kak, tapi sebenarnya betul. kecemasan yang masuk indikasi gangguan itu seperti apa sih? Kan itu kan Um, oke, kecemasannya masuk indikasi gangguan. Kecemasan indikasi gangguan itu apa? Sederhana kalau sumber dari kecemasan itu sudah tidak bisa kita kontrol dan mengganggu di kita hari Kak. keseharian. Oke, jadi ketika tidak bisa kita kontrol, terus mengganggu aktivitas itu sudah termasuk ada indikasi gangguan ya. Iya, Oke. betul. Nah, kalau begitu tadi dibagi dari tiga ya, pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, bentuk perilaku apa saja yang dimunculkan? Kan tadi itu tadi pikirannya dan juga perasaannya ya, perilakunya yang muncul dari penyintas COVID-19 ini. Uh, jadi di sini ada rentang waktu Kak. Di awal di 1 pekan pertama perilaku mereka itu cenderung negatif gitu. Artinya apa? Jadi ketika mereka diklaim kalau kau positif COVID gitu, positif COVID si A positif COVID. Nah itu mereka langsung kayak kalau 5 tahapan kesedihan itu mereka denial dulu, mereka tidak terima kalau mereka COVID dan sebagainya. Terus ketika mereka harus karantina, mereka kayak minum obat itu tidak semua minum obat Kak gitu karena ada yang percaya kalau ini tuh kayak tidak valid gitu sama yang kayak COVID itu hoax kayak gitu jadi mereka menolak untuk minum obat kemudian tidurnya sih paling banyak itu tidur dan makan yang paling berpengaruh tidur dan makan jadi mereka tidurnya tidak berkualitas dalam artian apa bangun tengah malam, kemudian susah untuk tidur, walaupun tidur larut tapi cepat bangun, makan juga sedikit, jadi lebih ke tidak nafsu makan kayak gitu. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa kemungkinan terburuk ini meninggal, bla 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 dan sebagainya kayak gitu. Fit lah itu. Nah, tapi di pekan kedua dari ketika mereka melakukan isolasi, kan mereka isolasi toh Kak, mereka isolasi ada nih perilaku-perilaku positif yang mereka munculkan gitu. Ada upaya-upaya sembuh. Nah, faktornya itu banyak sebenarnya, tapi paling banyak itu tadi dari eksternal. Dukungan yang mereka dukungan yang mereka dapatkan gitu dari sekitarnya. Kalau ada ibu, dia itu semangat karena anaknya. Ada yang belum menikah, dia mahasiswa tapi mereka dapat dukungan dari keluarga dan teman-temannya kayak gitu, Kak. Dan outputnya apa? Mereka sholat, mereka olahraga, mereka rutin minum obat, kayak gitu. Oke. Nah, iya, Kasmar. Saya balik dulu ke yang menjadi partisipannya Mbak Lala ini adalah dia yang memang belum terkena COVID tapi sudah cemas miomi atau kan ada orang itu yang menolak loh ada COVID pas dia kena COVID baru cemasnya tumbuh sekali atau sebelum dia kena dia sudah cemas tinggi miomi. Bisa diulang Kak? Dia ini yang jadi partisipan, apakah dia sudah cemas duluan sebelum terkena COVID? Kan ada yang orang yang menolak COVID ya, menolak denial ya, ataukah memang dia cemas pada saat memang sudah menjadi penyintas atau terkena COVID? Nah, jadi yang diukur sebenarnya di sini adalah saat dia sedang menjalani COVID, gitu Kak. Nah, jadi kecemasannya itu dilihat setelah, saat dan sebelum, saat dan setelah gitu. Jadi kayak kita mulai wawancara dengan bagaimana aktivitas sehari-harinya dan memang yang dilihat itu ada kecemasan yang meningkat ketika responden tersebut diklarifikasi bahwa mereka ini positif COVID gitu. Dilihat dari apa? Dari perubahan 3 tadi itu Kak, pikirannya, perasaannya, perilakunya gitu. Jadi memang COVID klaim bahwa mereka positif COVID itu menjadi stimulasi dari kecemasan yang mereka alami gitu.
Dan itu dilanjut Oke. dengan interview setelah dinyatakan sembuh, bagaimana perasaannya mereka dilihat dari bagaimana kondisi mereka dilihat dari 3 aspek tadi gitu. Oke. Nah, kan mereka saat interview sudah melalui tahapan isolasi ya, betul? Betul Kak, Nah, betul. jadi mereka menceritakan proses-proses yang dia alami, tahapan-tahapan yang dia alami dalam sepekan, 2 pekan, ataupun 3 pekan saat melakukan isolasi ya. Yes. Nah, Betul iya. Kak. Nah, kan metode penelitian yang digunakan itu kualitatif ya. Nah, lebih ke bagaimana peneliti mencoba meramu hasil yang didapatkan dari proses wawancara dan juga mencoba melakukan coding. Nah, dari coding yang dilakukan sama Kak Lala ini dalam penelitiannya, 3 poin yang menjadi faktor utama kecemasannya itu yang paling mempengaruhi adalah apa, Kak? Kalau dari coding itu yang 3 faktor yang paling mempengaruhi. Aduh, saya ini kayak ujian hasil ya part 2. Enggak, ini lebih ke Iya Kak. oh iya kan Jadi di antara semua banyak kan pasti ada yang paling ya. iya, Dan mungkin itu betul yang Kak, betul. mungkin bisa diminimalisir kalau misal entah terjadi dalam kasus yang sama yaitu COVID ataupun ada penyakit lainnya. Kan tidak bisa dipungkiri mungkin hal yang sama bakal terjadi kayak gitu. Yes, betul Kak. Jadi yang pertama itu adalah kemungkinan terburuk dari COVID itu meninggal gitu ya. Jadi mungkin istilahnya tidak ada orang yang siap meninggal gitu. Kita semua takut untuk meninggal gitu. Nah itu apalagi karena kematian itu mungkin bagi mereka semakin nyata karena mereka lagi sakit gitu Kak. Gitu. Nah kemudian yang kedua adalah mereka mengkhawatirkan keluarga atau orang terdekatnya. Jadi mereka kan sebelumnya berinteraksi sama keluarganya. Terus ada gejala atau tidak ada gejala mereka tes dinyatakan COVID gitu. Nah mereka ada prasangka kalau jangan-jangan anakku yang kecil misal atau ibuku yang sudah tua itu juga kena COVID gitu. Dan banyak kasus yang tidak ada gejala berat tapi langsung meninggal kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah respon dari orang sekitar itu tadi Kak. Jadi mereka merasa bahwa positif COVID itu adalah aib gitu. Padahal itu bukan sesuatu yang ada dalam kontrolnya mereka gitu. Itu sih Kak. Oke. Jadi itu tiga faktor Sama tadi ya. Iya, mungkin tidak ada orang yang jadi mati atau apalagi makin nyata karena kita juga penyintas itu lagi mengalami fase di mana orang-orang yang sebelumnya mendapatkan dikabarkan meninggal karena penyakit yang serupa ya. Dan juga 2 faktor lainnya ya, tadi. betul, Kak. Nah, Kan bicara lagi soal faktor, naik banget itu tuh. iya apalagi ada ini ya, kalau tiap hari diupdate berapa jumlah yang Iya Kak, betul. penyintas, Yang sembuh, yang meninggal. Dan itu respondennya tiap hari lihat ya, ini ya kan bisa Berita, akses HP iya. juga ya. Mereka bawa HP Akses itu berita ya. sebenarnya. Kayak Oke. who next. Oke. Nah, terus kan sebenarnya kan dilakukan upaya isolasi ya. Isolasi sebagai sarana preventif supaya penyakitnya tidak berkembang lebih jauh ke arah yang lebih buruk atau ya. Terus supaya mereka juga diharapkan cepat sembuh. Nah, dari segi kesehatan fisik. Oke. Nah, menurutnya Kak Lala, bagaimana dari segi kesehatan psikis yang terjadi? Kan terjadi kecemasan ya, apakah di antara 3 respondennya ada yang bercerita kalau ternyata di tenaga medis juga disediakan di tempat isolasi ada terkait ruang untuk konseling atau misal bercerita dengan tenaga medis atau memang fokus ke isolasi saja? Iya Kak, menarik. Jadi memang dari 3 responden yang saya wawancarai itu tidak ada sih Kak. Memang fokus ke fisik gitu. Mereka tenaga-tenaga medisnya fokus ke fisiknya yang memang ketemu untuk kasih obat kayak gitu. Suruh berjemur, tidak berkomunikasi secara maksudnya Jadi secara emosional kayak gitu sih. Iya, karena setelah kemarin dikabari sama Kasmar, coba buka-buka penelitian serupa terkait
kecemasan apalagi pandemi, beberapa penelitian menyatakan kalau ya isolasi sebagai upaya preventif dan juga membuat penyintas itu menjadi sehat secara fisik saja, tapi secara psikis muncul hal-hal seperti depresi, kecemasan Yes, berlebih dan lain-lain. betul Itu juga Kak. Jadi terjadi ya. ya, jadi itu salah satu poin yang juga sebenarnya saya dapatkan, Kak. Poin keempat. Jadi mereka merasa terisolasi gitu. Artinya sebenarnya yang mereka takutkan juga kenapa mereka COVID karena mereka tidak mau diisolasi. Mereka akan terbatas untuk berinteraksi, terbatas untuk bekerja, terbatas untuk ketemu dan akhirnya merasa kesepian gitu, Kak. Jadi itu juga Oke, menjadi salah satu stimulasi baru dari kecemasan yang mereka rasakan gitu. oke. Nah, artinya mereka diharapkan untuk mengatasi sendiri kecemasan yang timbul ya. Yes. Oke. Nah, Mungkin kalau secara tidak begitu langsung bagaimana? begitu ya, Kak. Ya, mungkin secara tidak langsung ya, karena mungkin saat itu ya memang fokusnya secara global ya tidak terjadi penyebaran, makanya ada isolasi ya, dan diharapkan orang bisa sembuh. Nah, kalau begitu dari penelitian ini, dari 3 responden yang diambil, bagaimana sih upaya dari ketiga responden ini mengatasi kecemasan yang dialami Ah, pada oke, saat Kak. itu? Jadi ini dibagi ke dua gitu ya, secara upaya secara fisik dan upaya secara psikologis. Nah, kalau fisik ya tadi gitu, selain bantuan dari medis, kemudian makan makanan sehat, kayak kadang berpikir Kak, makan makanan sehat itu istilah yang kita gunakan ketika kita hanya sakit gitu. Padahal sembuh dari sakit sama pentingnya dengan menjaga kesehatan gitu. Kayak gitu. Kemudian olahraga kayak gitu. Itu secara fisik yang umum lah dilakukan sebenarnya, maksudnya kata-kata yang selalu kita dengar tapi kita mungkin mulai sadari kalau itu sesuatu yang memang harus kita lakukan hanya ketika kita sakit itu. Nah, kemudian secara psikologis sebenarnya masing-masing responden itu secara spesifik masing-masing punya, tapi kita klasifikasikan berdasarkan tiga responden itu, Kak. Nah, yang pertama akhirnya itu keluar, kebetulan karena respondenku itu muslim semua, akhirnya keluar variabel yang awalnya saya mau teliti. Tapi dari 3 responden itu, 2-nya melakukan sholat tahajud gitu. Jadi mereka merasa bahwa intensitas ibadah mereka itu meningkat ketika mereka COVID gitu. Kenapa? Karena mungkin aktivitas yang kurang di luar, akhirnya ibadah-ibadah sunnah itu mereka lebih banyak ke situ gitu. Nah, apa respon yang muncul ketika mereka melakukan ibadah seperti sholat duha, sholat tahajud, kemudian zikir? Jadi kayak ada perasaan berserah gitu, kayak mereka akhirnya merasa saya tidak sendiri gitu. Ini ada dalam kontrolnya Tuhan dan segala hal yang dalam kontrolnya Tuhan itu selalu punya hikmah. Jadi pikiran mereka secara tidak langsung itu ada prasangka baik lah, positive thinking istilahnya kayak gitu, Kak. Kemudian yang kedua adalah self talk gitu. Jadi mereka banyak-banyak berbicara ke dirinya. Jadi kayak misal mereka bangun tengah malam atau tidak bisa tidur, mereka kemudian bertanya gitu kayak, kalau saya meninggal, saya kenapa gitu? Kalau saya sakit, apa yang bisa saya dapat? Akhirnya ada banyak kesadaran yang muncul gitu, Kak. Nah, kesadaran-kesadaran itu yang akhirnya sama muaranya dengan uh, zikir tadi. Jadi kayak mereka berserah gitu. Tapi akhirnya tapi dari berserah itu muncul juga motivasi gitu. Artinya ada kesadaran, motivasi itu muncul dan itu sih saya percaya dengan konsep yang CBT itu, maksudnya kelihatan di situ. Jadi kayak bagaimana pikiran mempengaruhi, sama konsep tadi Kak, pikiran mempengaruhi perasaan, perasaan membentuk perilaku. Akhirnya perilaku yang mereka munculkan bangun dengan kayak aduh sakit Kak, tidak, tapi rajin minum obat, kemudian beraktivitas. Jadi kayak ada yang isolasi di rumah, ada yang isolasi di rumah sakit. Yang isolasi di rumah itu kayak membersihkan tempat tidurnya, kemudian berjemur, kayak gitu Kak. Bukan yang kayak menangis. Ada kan yang kayak dia 3 hari pertama itu menangis terus, dia kayak aduh kayaknya saya sesak deh, kayaknya saya ini deh. Jadi self diagnose gitu. Akhirnya nyata, tapi dengan upaya psikologis yang mereka upayakan tadi kayak sholat, ibadah gitu, terus self talk sama nonton film itu 3 Kak. Nonton film ya. Iya, jadi nonton film Oke, itu jadi juga itu. Oh, jadi nonton film itu kenapa? Iya,
Oh, Jadi nonton film itu, Biar dilanjut dulu sama Lala. oke Kak. oh iya, Bisa nonton lanjut. film. Jadi nonton film itu mengalihkan pikirannya mereka Kak dari kondisinya kayak aduh sakit Kak. Nah, kalau mereka nonton film, mereka akan terbawa ke film yang mereka nonton gitu. Jadi sesaat mereka lupa sama kondisinya itu gitu sih Kak. Itu kan yang disampaikan adalah saya tangkap itu hal yang badan meningkat, atau jalan. Saya punya teman ini, dia pada saat dia kan orangnya extrovert. Dengar lah, Iya Kak. dia kan Kedengaran Kak. orangnya extrovert gitu. Nah, pada saat dia pandemi itu yang terjadi OCD-nya, OCD kan itu yang dia tidak bisa lihat kotor. Akhirnya dia tumbuh karena dia mesti di rumah. Jadi itu nggak tenang kalau ada kotor dan lain. Istrinya pergi, dia kepikiran istrinya akan kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, dari narasumbernya Lala itu ada nggak yang sampai muncul hal yang ternyata cemas gara-gara COVID, malah muncul hal yang lain yang lebih parah seperti itu? Oh, yang kayak OCD tadi gitu ya Kak. Atau hal lain begitu? Oh ya, jadi persis sih Kak sebenarnya. Nah, kebetulan salah satu narsumnya itu adalah dokter. Dokter mahasiswa kedokteran sih sebenarnya, cuman sudah selesai SKET lah. Dia menyebutkan itu sih OCD. Nah, kebetulan juga salah satunya mahasiswa psikologi dan dia tahu itu, jadi dia merasa bahwa setelah dia diklaim bahwa dia COVID dan bahkan sembuh pun, jadi kayak piring itu satu kali pakai gitu. Jadi keluarganya tuh beli piring yang satu kali pakai gitu. Jadi setelah itu mereka ndak pakai mie gitu Kak. Dan ada WC di depan rumah. Jadi kayak WC yang sebelumnya tidak terpakai tapi dikerja. Jadi setiap orang yang dari luar itu dia mandi dulu di depan baru bisa masuk ke rumah. Itu sih yang paling ini Kak, paling berpengaruh gitu. Terus paling respon-responnya setelah itu ya mereka jadi lebih itu sih kayak OCD itu kan jadi gangguan yang normal ketika COVID karena orang apa-apa serba cuci tangan ini kayak gitu sih Kak. Tapi jadi sebenarnya ke bawah nggak sampai dia sembuh gitu? Kenapa Kak? Ke bawah nggak sampai sembuh karena teman saya ini malah sekarang kayak lagi aman gitu, tapi malah lebih parah, jadi dia terpaksa butuh bantuan obat untuk mengurangi pikiran-pikiran itu. Oh iya. Sebenarnya terbawa tapi masih dalam kontrol sih Kak. Justru salah satunya itu setelah keluar dia ikut lagi pergi aksi Kak. Padahal 2 hari setelahnya itu gitu. Jadi kayak sebenarnya kecemasannya itu bukan karena dia positif COVID tapi karena dia terisolasi. Iya. Dia terbatas untuk beraktivitas. Kayak gitu. Jadi orang tidak biasa di rumah terus diklaim dia COVID dan harus isolasi gitu. Cuman kalau kegangguan itu maksudnya mungkin jadi lebih intensitasnya itu lebih naik tapi bagi mereka tidak menjadi gangguan Kak. Maksudnya masih dalam kontrol sih. Iya. Gitu. Nah, ini menarik juga tadi sempat diceritakan ya kalau misal faktor yang mempengaruhi mereka menjadi semangat untuk cepat sembuh atau mengatasi kecemasannya juga karena keluarga seperti itu. Nah, tapi salah satu penelitian juga dilakukan di Amerika dari Jagis Kupchan Dani, James April dan lain-lain. Susah banget namanya, orang India ini kayaknya. Nah, di sini dia meneliti tentang resiko untuk mengalami depresi dan gangguan kecemasan pada penyintas COVID di Amerika. Nah, orang yang paling besar kalau dari segi gender itu perempuan lebih besar mengalami kemungkinan atau terindikasi mengalami gangguan kecemasan. Tapi kalau dari segi orang yang berkeluarga dan tidak berkeluarga lebih besar lebih besar kemungkinan mengalami gangguan kecemasan itu yang berkeluarga karena dia juga merasa cemas apakah keluarganya juga kena atau tidak, apakah dia menularkan ke keluarganya atau tidak.
dan kalaupun keluarganya sakit dia tidak bisa apa-apa karena diisolasi seperti itu. Nah, apakah hal serupa juga terjadi? Apakah kekhawatiran terhadap anggota keluarga menjadi faktor juga dalam kecemasan yang dialami penyintas di responden yang diteliti oleh Kak Lala? Betul Kak Vicky. Jadi di kesimpulan itu di bab 5 memang faktor yang paling faktor kedua itu yang ada dari semua responden adalah keluarga. Jadi memang ada yang berkeluarga, dia ibu dan motivasi sembuh dan yang dia takutkan itu adalah anaknya, itu anaknya. Nah, sedangkan sebenarnya walaupun dua responden lainnya ini belum menikah, tapi faktor yang mereka takutkan juga sebenarnya keluarga juga, gitu. Keluarga. Jadi memang keluarga ada perannya lah, gitu Kak. Mereka takut keluarganya tertular, kemudian lebih ke, nanti drop ki mamaku kalau misal dia tahu Kak kalau saya COVID, gitu. Kayak gitu. Selain dari takut tertular itu juga. Oh, oke. Nah, oke, kalau tadi kita sudah dapat ya, faktornya tadi banyak ya, dan juga cara upaya yang dilakukan oleh penyintas untuk menghadapi kecemasannya itu tadi ada nonton film, terus self talk, juga ada ibadah seperti itu. Nah, tadi sempat dibahas di awal mengenai dukungan sosial, barusan juga kita bahas mengenai keluarga sebagai faktor kekhawatiran dan juga motivasi. Seberapa berpengaruh sih dukungan sosial dalam upaya menangani kecemasan ataupun menjadi semangat bagi penyintas COVID? Oke Kak. Mungkin saya tidak bisa menjawab secara presentasi atau kuantitatif gitu ya, karena ini penelitian kualitatif. Cuman saya cerita, saya menarik ke belakang mungkin. Sebenarnya di pertanyaan penelitian itu Kak, cuman 3. Nah, salah satu yang tidak termasuk adalah bagaimana pengaruh dukungan sosial. Tapi ketika dilakukan wawancara, dukungan sosial itu selalu muncul, disebutkan berulang dan dari semua responden gitu. Jadi kayak di pekan pertama mereka menjadi cemas, mereka marah karena diusir ki sama tetangganya Kak, diusir ki sama keluarganya. Kayak jemu tinggal di sini, bahkan ada yang dilapor sama RW atau RT kayak kenapa ada ini baru dia ada gejalanya padahal belum diklaim. Nah, saat diklaim dia positif dan dia masih karantina di rumah, orang-orang di sana itu bahkan kayak warung di dekat rumahnya itu tidak mau terima uang dari siapapun yang tinggal di rumah itu. Kayak gitu. Jadi, nah tapi di akhir ketiga responden ini kemudian kayak, iya saya jadi semangat untuk sembuh karena ada keyakinan, jadi ada afirmasi dari orang-orang sekitarnya, kemudian yang dikirimkan makanan, dikirimkan obat, atau sesederhana dikirimkan pesan ucapan, ditemani nonton, dikirimkan video-video lucu. Nah itu ternyata buat mereka jadi semangat kayak, oh iya saya mau ketemu sama mereka gitu, saya mau beraktivitas kembali sama mereka gitu. Jadi pada akhirnya dimunculkanlah variabel itu gitu. Jadi kayak sampai Ibu Eva itu bilang, kok meneliti apakah sebenarnya kenapa ada dukungan sosial lagi gitu. Oh iya. Tapi itu muncul. Oh, itu terjawab ya. Iya, sebenarnya kayak jadi pertanyaan juga waktu kita baca ya. Kan umumnya penelitian kualitatif mengenai gambaran dan penelitian terkait pengaruh itu diukur secara kuantitatif melalui metode kuantitatif, dilihat juga besaran pengaruhnya seperti apa. Tapi ternyata kenapa muncul di penelitiannya Kak Lala karena ya berasal dari ketiga responden tersebut. Dari keseluruhan responden itu turut dipengaruhi oleh adanya dukungan sosial kayak begitu. Nah, terus kalau tadi faktor udah, upaya sudah. Nah, apa sih yang didapatkan atau pesan apa sih yang bisa disampaikan dari penelitian ini kepada teman-teman di luar sana? Mungkin ketika nantinya bertemu dengan ini penyakit yang cukup dianggap kurang diterima di masyarakat ataupun cukup parah bagi sebagian besar masyarakat. Mungkin yang pertama adalah
harapannya gitu ya dari diskusi kita hari ini, kemudian dari skripsi itu, walaupun kayak masih jauh lah dari kata ini, tapi satu yang saya mau sampaikan adalah bahwa pikiran itu memang sepowerful itu gitu. Jadi ya ketika kita ada di situasi sulit, apapun itu kondisinya, tapi dalam konteks ini mungkin penyakit, ya kita memulai mengontrol masalah itu dengan mengontrol pikiran kita gitu. Keyakinan bahwa kita bisa, keyakinan bahwa kita mampu, supaya enak Ki, supaya tenang Ki hadapi masalah tak gitu, supaya kita bisa berpikir jernih gitu. Kemudian yang kedua, itu sih Kak sebenarnya yang paling akhirnya jadi pengingat juga buat saya soal dukungan itu gitu. Jadi kita tidak pernah tahu seberapa sulit kondisi yang dialami oleh orang lain gitu. Janganlah kita menjadi sesuatu yang menjadi memberatkan masalahnya, tapi ya kalau bisa kita bantu ya bantu, tapi kalau tidak jangan menjadi pemberatnya gitu. Dan itu sih artinya teman-teman, kecemasan itu bukan sesuatu yang negatif sebenarnya, tidak plak-plak negatif gitu, tapi coba kita berani untuk merasakan kecemasan itu, pesan apa yang ada dari situ gitu. Saya tuh kadang Kak kalau misal jadi barusan aku jadi narasumber ini dan saya tidak domba gitu, karena ini dibahas skripsiku dan saya bahas skripsiku maksudnya berbulan-bulan lah, jadi biar enggak baca masih ada lah ingatannya. Tapi kayak misal diundang jadi yang di apalah yang kemarin jadi ini, saya tuh selalu cemas dan susah tidur sampai sakit kepala. Nah tapi oke lah saya duduk, apa yang buatku sampai tidak enak makan misal, apa yang buatku tidak nafsu makan, apa yang buatku domba-domba sekali, karena muka jadi pembicara. Apa yang kau takutkan ketika kau jadi pembicara? Takut kak gugup, takut kak pesannya tidak tersampaikan. Oke, apa yang bisa kau lakukan agar yang kau takutkan itu tidak terjadi? Gitu. Jadi sebenarnya kecemasan itu bukan sesuatu yang negatif, tidak selalu menjadi sesuatu yang negatif. Kadangkala itu menjadi pengingat buat kita untuk bisa mempersiapkan diri menghadapi situasi gitu. Jadi supaya lebih siap kayak gitu teman-teman. Jadi menerima dan mengenali itu kecemasan yang dirasakan. Kalau kadang nggak tenang Ki, jangan plak-plak. Kak Vicky kayaknya tidak nungki deh. Padahal itu sebenarnya tujuannya untuk mengalihkan pikiran. Kayaknya enak healing deh. Ya coba sesekali rasakan ketidaknyamanannya itu gitu. Pesan apa yang kita dapatkan dari situ. Sama kayak misal COVID kemarin. Kita cemas karena apapun lah kecemasan, misal takut ke meninggal. Oke, ikhtiar apa yang bisa kita lakukan untuk jauh dari kemungkinan buruk itu gitu. Seperti itu mungkin Kak Vicky. Sangat insightful ya, saya jadi dapat pengingat juga. Oh iya, jadi wah, alhamdulillah. Oke, nah oke kalau begitu, kalau saya sendiri mungkin banyak pertanyaan juga sebenarnya ya. Tapi saya lihat dari di sini beberapa penonton juga mungkin ada yang ingin bertanya dibanding saya dan Kak Asmar yang terus berbicara dengan Kak Lala. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman, bisa langsung isi kolom komentar di bawah ini. Nah, kayak begitu ya, kalau jadi pengingat ya, jadi kayak tadi saya mulai mengerti dengan analogi, oh ya kita cemas mau hujan. Akhirnya kita ambil payung, karena sebenarnya kecemasan itu sebagai pengingat. Nah, jadi ketika menghadapi sesuatu yang sulit terus kita cemas, mungkin kita perlu menelaah apa sih hal yang perlu dipersiapkan agar meminimalisir ketakutan kita atau bisa menghadapi hal itu atau menjauhi kemungkinan itu terjadi, seperti itu ya. Yes, Kak Asmar lagi cemas saat ini. Oh ya, jadi malah tambah bingung saya. Malah tambah bingung. Kenapa ini Kak? Jadi kalau begini cemas sama stres. Stres positif, stres, distress, cemas. Tapi bukannya kecemasan juga dilandasi oleh stresor ya, Kak? Iya, Kak. Betul. Jadi sumbernya cemas itu perasaannya, perasaan tidak tenang, merasa gelisah, tapi ada sumbernya gitu. Stresornya. Nah, mungkin kalau cemas itu masih netral gitu Kak. Terus kalau di stres kan stres negatif gitu. Stresnya artinya dia bisa menyikapi stresor itu dengan baik gitu.
sebenarnya kurang lebih sama. Maksudnya kecemasannya itu sebatas pengingat. Nah, tapi kalau masalah-masalahnya itu sudah di luar kontrol dan itu sudah mempengaruhi atau mengganggu kesehariannya kita, itu bisa menjadi gangguan kecemasan yang mungkin kalau kita gambarkan ke emosinya itu jadi distress gitu. Itu emosi bangun akhirnya. Oh, oke. Jadi kalau misal kecemasan itu berasal dari diri sendiri atau ketakutan kita akan kemungkinan tertentu yang bersifat tidak nyata karena masih kemungkinan. Yes. Kalau stres itu sendiri, hal tersebut sudah mengancam atau memang hal yang nyata seperti itu. Misal kayak lagi di tempat kerja, kamu harus penuhi kebutuhan manpower 10 dalam waktu 3 hari, ada target. Kalau enggak, nanti saya suruh kamu ngajukan pengunduran diri, kayak gitu. Atau enggak sebagai marketing, kamu harus capai target 300 juta. Oh, nyata. Kalau misal kita nggak lakuin, jelas bakal langsung disuruh mengundurkan diri. Kalau kecemasan tadi, nanti kayaknya saya bisa mati kalau misal kena COVID begini. Nanti kayaknya kan masih kemungkinan ya, belum tentu. Bisa jadi enggak kalau misal, ya kan belum tentu. Sekarang kan belum mati. Kalau misal tadi yang disuruh mengundurkan diri, ya sudah pasti. Kalau saya nggak capek, pasti kayak gitu. Kayak gitu ya? Iya, mungkin kurang lebih seperti itu. Ternyata Kak Vicky proyeksi Kak Asmar. Ups, enggak Kak, bercanda. Jadi kayak tuh Kak, mungkin kalau kita tarik gitu ya, maksudnya dia lebih ke sama sebenarnya sama. Tapi ketika oke, kita dikasih target gitu. Nah, kalau kita merasa itu realistis, kan sebenarnya itu bisa menjadi gangguan kalau kita merasa sudah tidak realistis. Tapi kalau misal kita masih merasa realistis, saya pun sebenarnya ada target gitu Kak, kayak aduh saya bisa capai target nggak sih, tapi ya itu artinya kita kembalikan ke diri tak, oke, apa yang bisa saya lakukan untuk capai target itu gitu. Jadi kita mempersiapkan diri sebenarnya menjadi pengingat lah kayak gitu Kak. Cuman menjadi ini kalau tidak realistis juga sebenarnya, kayak dalam 1 bulan harus kok capai 300, padahal kan biasanya mungkin 30, itu kan tidak masuk akal gitu. Aduh, semoga makin tidak bingung ya Kak. Saya kalau akhirnya jadi bingung. Kenapa? Kalau misalnya ada kesempatan Kak Lala ini lanjut penelitian ini, mau dikembangkan ke arah mana? Apanya yang mau digali? Oke. Saya sebenarnya Kak, ya betul Kak. Tapi saya sebenarnya pengen melihat dari perspektif penelitian eksperimen gitu. Jadi kenapa saya bilang saya mau belajar Kak, karena ini kan sebenarnya akan lebih, saya masih tidak move on gitu dari variabel saya yang pertama. Jadi kayak bagaimana pengaruhnya ini sholat ke kecemasan gitu. Nah ini mau dibuktikan apakah memang ada gitu. Kayak gitu sih sebenarnya Kak. Kalau jadi perkembangan kelanjutan penelitiannya ke melihat dari sudut pandang metode lain seperti itu. Yes. Jadi pengukurannya yang berbeda dan berfokus pada itu tadinya penyintas COVID ke sholat. Seperti tapi itu ya. sebenarnya lebih ke kecemasan dan sholatnya gitu Kak. Iya. Kalau kecemasan dan sholat realistis enggak kayak anak psikologi UNM lakukan? Mbak Lala sendiri dengan menghentikan. Kenapa Kak? Realistis. Mohon maaf Kak. UNM lakukan itu. Realistis kalau misal realistis enggak kalau misal UNM melakukan itu penelitian itu? Menurutnya Insya Allah realistis sih Kak, karena apanya yang sebenarnya yang tidak kenapa tidak realistis? Sebenarnya saya sudah sampaikan sih ke Pak Ahmad dan juga Bu Eka. Kebetulan Kak Eka itu kemarin dosen penguji, tapi kayak memang banyak sharing ke beliau, dan ternyata beliau juga di S1-nya itu eksperimen dan sholat kayak gitu, tapi sholat wajib. Nah saya pengen di sholat tahajud sih sebenarnya, karena kan sebenarnya
ini Kak muncul Ki. Ada prasangka di awal, terus ada hipotesis gitu. Nah, dari hasil penelitian ini, walaupun variabelnya tidak disebutkan, ternyata muncul gitu di hasil. Nah, di hasil ini kita mau validasi lagi dengan penelitian eksperimen gitu. Mungkin begitu sih konsepnya Kak. Tapi untuk lebih teknisnya, apakah itu realistis di penelitian eksperimen, mungkin Kak Asmar akan lebih paham gitu ya. Ini realistis atau tidaknya dari segi apa, Kasmar? Harusnya kita juga bertanya balik. Iya. Apa kekhawatiran kenapa mungkin sulit dilakukan? Ini kan Lala saja mau, Kak Lala mau teliti saja kemarin disuruh ganti tuh. Oh. Ini sih Kak, kayak bilang temanku, berarti tuh harus kau siap telepon semua itu respondenmu jam 2 malam, suruh sholat. Bagaimana kau caramu kontrol mereka khusyuk atau tidak kalau dari jarak jauh, itu juga sih pertimbangannya sebenarnya. Kan kalau terkontrol artinya memang harus ada di situasi itu gitu. Dan aduh kayaknya udah siap Kak dia telepon ke semua, maksudnya waktunya sholat. Tapi kan sebenarnya dia sholat dengan penelitian tidak sih sebenarnya. Jadi kita cari orang yang memang melakukan sholat tahajud di kebiasaannya gitu, bukan karena mau penelitian jadi dia sholat. Gitu sih, Oke. Tapi itu ada kemarin juga yang agak sulit dikontrol, yang Lofi kan itu tidur ya, penelitiannya serat. Iya. Jadi iya, kualitas tidur karena mendengarkan musik Lofi. Wih, tiap tidur dikontrol untuk dengar musik Lofi. Beberapa kan kayak Kak Lina, Imam, kayaknya tidur juga deh ya. Oh, kalau Imam kayaknya deh, bukan, dia statistika. Belajar ya Kak? Iya. Iya, belajar, kondisi belajar dia. Itu kan. Iya, kebetulan saya. Kenapa Kak? Tinggal satu kecemasan sama kalau hal yang lain yang mungkin bisa itu kan dari sisi Kak Lala yang mau teruskan, misalnya ada saran ke misalnya saya nanti mau lanjut gitu. Dan yang tadi hal lain yang apa nih Kak? Saran buat untuk peneliti selanjutnya terkait penelitian ini, kan kalau yang tadi fokus untuk Kak Lala lanjutannya itu lebih ke keinginan yang itu, tapi kalau untuk khusus penelitian ini dikembangkan, kalau ada peneliti yang mau kembangkan, apa sarannya? Sebenarnya kalau dari skripsi itu, dari skripsi sebenarnya sama sih Kak, kayak siapa tahu mau melanjutkan penelitian bisa mengambil dari salah satu hasil gitu. Jadi kalau misal entahkah sholat dengan kecemasan, kemudian dukungan sosial dengan kecemasan, dengan subjek yang beragam lah. Artinya mungkin yang bisa diselesaikan dengan yang terupdate, yang terbaru, atau yang unik-unik gitu. Saya masih jarang diteliti kayak gitu sih Kak. Ya siapa tahu ada yang pengen gitu. Iya, sebenarnya enak kalau kayak gitu. Idenya sudah dapat, jadi lebih ke eksekusi dan telah ini dibanding cari ide baru. Karena sebenarnya yang bikin lama itu tuh Kak, kayak apa dia mau kuteliti gitu. Karena masih terlalu absurd gitu. Tidak jelas. Oke. Kayak gitu sih Kak. Ini datanya respondennya penonton keluar masuk cuman bilang, wah Kak Lala keren ya. Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Ini kalau ada yang mau bertanya, saya yang bertanya. Apa tuh? Gitu Kak, ini ternyata langsung keluar semua. Oke, kalau kayak gitu secara umum, walaupun sudah dibahas tadi, tapi poin tips terlepas dari untuk penyintas atau tidak, cara mengatasi kecemasan ala Kak Lala. Selain yang tadi kan lebih ke studi kasus, oh iya saya mau materi, saya atasi dengan cara menelaah apa sih yang saya takutkan di kemudian hari. Tapi untuk orang awam, ketika belum bisa menelaah, saya harus lakukan ini supaya kemungkinan itu tidak terjadi. Hal yang bersifat lebih aplikatif langsung dilakukan saja seperti itu. Ketika cemas misal, apakah saya harus minum air atau gimana? Ada enggak Kak Lala?
Oke, mungkin baik Kak. Mungkin akan menjadi pernyataan yang berulang gitu ya. Tapi kalau tips pribadi gitu dari saya, pertama adalah belajarlah untuk menikmati ketidaknyamanan itu gitu. Artinya kan kecemasan itu buat kita tidak nyaman. Jadi kalau kita merasa lagi apapun lah deskripsi cemas menurut teman-teman, jangan plak ketiplak langsung healing, langsung keluar gitu. Tapi coba rasakan gitu, coba terima. Karena luar biasa Kak, maksudnya ketika kita ada di ketidakcemasan itu, pasti perasa itu kayak apa ya, kita lagi tertantang gitu ya. Ibaratnya mungkin naik motor, naik mobil lari 200 kali ya. Adakah 200 Kak? Artinya kayak adrenalinnya kita itu betul-betul betul-betul terpacu. Kita aduh saya tidak nyaman sekali, tapi coba pergi pun itu tidak menyelesaikan. Jadi kayak coba belajar untuk menghadapi itu, merasakan itu, dan teman-teman itu akan ada di saya tidak tahu ini terlalu ngambang atau tidak, tapi akan ada di situasi bahwa teman-teman kayak ketika menghadapi satu kecemasan yang baru, kita akan berpikir bahwa saya akan bisa melewati kecemasan ini. Setidak nyata apapun jalan keluarnya. Kayak gitu sih, Pak. Itu Tapi Kak Lala kalau biasa lanjut. Kak Lala, lanjut. paling mungkin kalau yang Islam gitu, kalau yang Islam, aduh saya tidak bermaksud ini, tapi ini pandangan pribadi gitu ya Kak. Kalau coba deh, kalau kita lagi cemas, lagi sedih, lagi galau, coba curhat gitu ke Tuhan, ke Allah gitu, kayak sama kayak misal ke Kak Vicky di tuh Kak, deh jengkel sekali kayak ini sama ini jengkel. Coba ngobrol begitu sama Tuhan, itu tuh kayak akan lebih kerasa gitu. Artinya lupa sama Tuhan saat kita lagi bahagia dan senang itu manusiawi, tapi saya tidak membenarkan itu manusiawi, tapi rasanya terlalu sombong ketika kita punya masalah, kita tidak tenang dan kita masih tidak mau minta tolong sama Tuhan kayak gitu. Jadi kalau yang muslim mungkin bisa sholat gitu, kalau merasa tidak punya teman dan mau didengarkan, coba ngobrol, jangan nih berdoa kayak sudah saya kayak ya Allah capek sekali, kayak ya Allah galau sekali kayak gitu. Mungkin yang non muslim bisa self talk gitu, kayak menguatkan diri sendiri sih kayak gitu pakai butterfly hak diri sendiri yang masih jomblo, semangat. Waduh, itu ya teman-teman. Jadi Kak, sorry Kak, maaf Kak sorry. kenapa? Aman. Saya nggak tahu salahnya apa sampai harus minta maaf. Nah, jadi itu tadi ya. Jadi kalau misal cemas artinya lebih mengenali diri sendiri, terus juga mencoba meresapi apa masalahnya, bukan langsung healing, pergi mall, pergi pantai, lihat di TikTok, wah healing. Seperti Hilang. itu ya. Itu biasa Malah bisa juga. Bisa lewat menulis juga ya. Kan Kak Lala sering nulis juga ya? Betul Kak, betul. Jadi kayak aduh saya mau ambilkan, saya tuh begitu sih Kak. Artinya ketika misal teman-teman lagi overthinking, lagi mengalami kecemasan, lagi banyak, coba deh tulis apa yang difikirkan. Apapun itu jangan dipikir kata-katanya. Karena dengan menulis kita akan memiliki kesadaran gitu Kak. Itu akan menimbulkan kesadaran kalau oh ini sebenarnya yang kutakutkan. Nah, itu ibaratnya juga, kalau saya ibaratkan menulis itu kayak ini beban disimpan gitu, diletakkan kayak gitu. Nah, kemudian kita bisa oh ini semua beban. Nah, saya simpan ini semua beban. Saya simpan. Nah, kemudian saya pilah gitu. Yang mana yang bisa saya kontrol, yang mana sebenarnya saya tidak perlu pikirkan gitu, tidak perlu ada di pikiranku kayak gitu. Jadi dengan menulis itu bisa menciptakan kesadaran. Kalau saya pribadi sebenarnya itu membantu gitu. Entah kamu menulis di note HP, di buku, di sticky note atau apapun itu. Gitu. Oke, wah sangat sangat mencerahkan ya.
Jadi selama ini kalau misal kita sadari kita mengalami kecemasan sebenarnya lagi menahan beban ya, dan kita harus taruh ya kalau sesuai dengan porsinya mana yang bisa dipegang. Wah, Oke. dari Ada teman-teman pertanyaan yang lagi? menonton ada yang mau bertanya, teman-teman? Tapi masih ada. Kalau saya sudah dapat banyak pesan moral dan sisa aplikasi. Kalau misal Kasmar ada pertanyaan mungkin? Kalau saya sih pertanyaan penutup. Ya. Apa nih saran untuk, kan sudah disampaikan sebenarnya, tapi mungkin ada hal yang lain untuk Yaya lagi dan terus untuk timnya. Untuk timnya Kak maksudnya? Kedengaran enggak, Tik? Kedengaran. Saran untuk teman-teman Yaya dan juga untuk timnya. Siapa tahu ada. Penontonnya Yaya dan timnya. Mungkin yang pertama adalah apresiasi gitu ya Kak, keren, karena saya pun sebenarnya pengen punya akun kayak begini, tapi susah-susahnya memulai, lebih sulit untuk mempertahankan gitu. Jadi apresiasi untuk teman-teman Yaya yang masih eksis, dan semoga selalu eksis untuk mewadahi apapun itu kebaikan yang dibagikan. Kemudian untuk share-nya, untuk pesannya itu ini sih Kak, satu mungkin yang selalu saya sampaikan adalah jadilah besar dan bestari. Itu Kak. Besar dalam artian bestari kan dia menjadi sukses, dia menjadi besar karena attitude-nya yang baik dan ilmunya yang banyak gitu. Jadi semoga si Iya menjadi wadah yang besar karena manfaatnya gitu. Dengan apa ya? Amin. Survive gitu, survive dari kecemasan. Karena pasti banyak lah toh, banyak tuh Kak, misalnya tantangannya gitu, entah kayak tantangan dari internal ataupun eksternal. Cuman ya itu, coba refleksi kalau misal lagi ini, ingat apa tujuan kita gitu, kita ingin menjadi apa. Sama mungkin yang di DM tadi ya Kak, yang follow itu. Iya. Bisa lagi di pertimbangan. Oke, itu tadi pertanyaan penutup ya dari Kasmar. Sebelumnya saya sedikit kelupaan juga. Sebenarnya saya lupa minta CV sebenarnya di Kasmar. Tapi dibanding memperkenalkan Kak Lala, sebenarnya teman-teman yang masuk lebih banyak sudah lebih dahulu kenal Kak Lala. Jadi terasa ya kekuatan brandingnya ya. Iya. Jadi ya, teman-teman yang belum tahu Kak Lala, langsung saja klik Instagramnya dan langsung dikepoin. Karena Kak Lala selalu membagikan hal menarik. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Kak Lala karena sudah bersedia hadir malam ini. Terima kasih juga untuk Kasmar, teman-teman saya karena sudah diundang. Diskusinya menarik sekali karena saya jadi dapat pencerahan. Satu hal yang mungkin bisa disimpulkan, susah karena tidak bisa jadi satu kesimpulan. Banyak hal menarik yang teman-teman bisa ambil sendiri, tapi pesan yang tidak bisa hilang, sembuh dari sakit itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan itu sendiri. Semoga kita tetap sehat selalu. Mungkin itu saja. Ada closing statement dari Kak Lala sebelum kita tutup? Ya, saya menambahkan mungkin Kak. Jadi sehat itu bukan hanya secara fisik teman-teman, tapi juga menjaga kesehatan mental sama pentingnya menjaga kesehatan fisik, karena pada jiwa yang sehat terdapat fisik yang sehat. Al-aqlu salimi fi jismi salimi. Ya, betul. Masya Allah. Salam sehat mental. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah menonton, yang baru masuk nanti bisa ditonton videonya di Instagram Yaya, karena Yaya selalu menyimpan video diskusinya di feeds-nya ataupun di kolom Instagramnya. Mungkin sekian untuk malam hari ini. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Asmar. Thank you Kak Vicky. Terima kasih Kak Asmar, Kak Lala. Saya pamit Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Asmar yang
yang punya peran mengakhiri karena tombolnya di Kasmar. Oke, saya dulu.